Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya membahas analisa fundamental saham KBLI kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham KBLI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pabrik kabel. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kabelnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan KBLI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Demham sebesar 49,47%, masyarakat sebesar 50,53%. Dan dari segi pendapatan kita bisa lihat untuk secara pendapatan mengalami penurunan sebesar 37,2% secara kuartal pertama. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 88,4%. Untuk dari segi net profitnya, untuk secara kuartal pertama maupun dari 2020 disetahunkan mengalami minus. Dan untuk kuartal pertama ini di 10.500 ya untuk dalam juta rupiah. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan menjadi 42.000. Tetapi teman-teman, ini hanya proyeksi. Kita harus tunggu sampai laporan keuangan 2021 akhir tahun itu rilis ya teman-teman, baru kita bisa mendapatkan gambaran yang pasti. Tetapi kalau kita bandingkan dengan 2019, mengalami penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 6,7%. Untuk dari segi hutang juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 25,1%. Untuk dari segi modal juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 2,1%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 3,25%. Ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu paling rendah pun sekitar 4 sampai dengan 5% ya di tahun 2018. Kalau 2020 tidak bisa kita gunakan karena dia minus. Untuk EPS-nya dia di 11 dan membuat pernya menjadi 29,33. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, pernya rata-rata masih di bawah 10 ya. Tetapi untuk 2021 ini masih pernya di atas 10 karena dari segi EPS yang masih sangat rendah atau sangat low sekali. Untuk dari segi book value sekarang di 588 dan membuat PBV-nya di 0,52 kali. Jadi ini juga masih sangat bagus, dan kalau kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir mungkin ini merupakan PBV yang paling rendah. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,19 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama histori juga untuk KBLI ini untuk dari segi DER selalu di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 1,79%. Jadi ini juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk ROA di 1,5%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 308. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp500. Jadi masih memiliki margin of safety 62%. Oke teman-teman, ini merupakan kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan status no karena pemegang saham mayoritasnya adalah masyarakat, bukan pemegang induknya. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk KBLI masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham KBLI ini? Teman-teman, untuk KBLI ini mungkin sementara saya akan wait and see dulu karena saya masih mau mempelajari lebih lanjut untuk perusahaan ini. Tapi kalau secara fundamental menurut saya masih sangat oke, cuman secara GCK itu yang perlu saya pelajari lebih lanjut.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.